Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kegawat daruratan pada anak. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan yang sering ditemui teman-teman bidan di praktek sehari-hari, yaitu demam pada anak. Nah, demam pada anak merupakan hal yang paling sering dikeluhkan dan dicemaskan orang tua. Itu berkisar antara 19-30% dengan manifestasi yang bervariasi dan bisa mengenai siapa saja, baik dari neonatus sampai usia remaja. Jadi, kadang kita juga menemui masalah jika demam ada tanpa penyebab yang jelas. Sekarang definisi demam sendiri adalah demam adalah suatu kondisi yang ditandai dengan peningkatan suhu tubuh di atas normal sesuai dengan kelompok usia pasien. Demam atau vireksi adalah keadaan suhu tubuh di atas normal sebagai akibat peningkatan set point. Set point itu patokan yang ada di hipotalamus, yang dalam hal ini dipengaruhi sitokin. Nanti apa itu sitokin setelah slide ini akan dijelaskan. Nah, ada yang juga namanya hipotermi, peningkatan suhu tubuh yang tidak diatur disebabkan ketidakseimbangan antara produksi dan pembatasan suhu panas tubuh. Nah, suhu yang penting kita tahu adalah suhu tubuh normal pada bayi atau neonatus itu berkisar antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Pada anak sampai dewasa yaitu 36 sampai 37 derajat Celcius. Nah, ada juga demam yang tidak selalu terkait dengan infeksi. Misalnya, anak dalam kondisi dehidrasi. Dalam kondisi dehidrasi kadang kita temukan anaknya demam. Padahal itu bukan karena sebab yang lain. Karena kondisi dehidrasinya menyebabkan suhu tubuhnya meningkat. Nah, sehingga dalam penata laksanaannya kita memerlukan anamnesa yang baik, pemeriksaan fisik yang cermat untuk menentukan apakah penyebab demam pada anak tersebut. Nah, demam dapat dideteksi dengan pengukuran suhu tubuh pada usia 4 minggu sampai 5 tahun menggunakan termometer aksila atau termometer rektal. Atau kalau kita menggunakan infrared tympanic thermometer atau yang sering kita pakai pada kondisi pandemik sekarang adalah dengan termometer yang infrared atau yang lebih bagus dengan yang dimasukkan di lubang telinga. Nah, itu lebih sensitif, pengukurannya lebih bagus. Nah, ketika kita menemukan anak dalam kondisi demam, kita dapat melakukan penilaian klinis penyakit dengan demam tersebut. Dapat diprediksi resiko penyakitnya berat apa enggak dengan menggunakan namanya Yale Observed Scale. Skala ini terdiri dari 6 kriteria yang berupa evaluasi cara menangis, reaksi terhadap orang tua, variasi keadaan, respon sosial, warna kulit, dan status hidrasinya. Masing-masing item diberi nilai 1. Bila akumulasinya 1, maka dianggap normal. Dari skala itu, ada kalau nilainya 3 dianggap moderat, kalau 5 dianggap berat. Sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah antisipatif bagaimana kalau kita mendapatkan anak dengan kondisi demam dengan menilai skala observasinya
Sehingga kita menilai, oh klinis penyakit ini seperti apa. Nah, seorang klinisi dapat mengukur tanda vital sebagai penilaian rutin pada anak dengan demam untuk menilai status kegawatan pada anak dengan demam. Nah, itu tadi. Nah, sekarang kita harus tahu patofisiologi kok bisa terjadinya demam. Nah, secara garis besar, nanti kita tahu apa itu. Kita harus tahu dulu apa itu pirogen. Suatu zat yang dapat menyebabkan demam. Bentar, saya pindah dulu. Yaitu pirogen eksogen dan pirogen endogen. Nah, kalau pirogen eksogen berasal dari luar tubuh yang mampu merangsang sitokin. Sitokin itu adalah adalah suatu reaksi tubuh yang sifatnya sebagai imunitas. Nah, ada juga namanya pirogen endogen, berasal dari dalam tubuh yang merangsang demam dengan mempengaruhi pusat pengaturan suhu tubuh di hipotalamus. Kalau pirogen itu ada yang eksogen, ada juga yang endogen. Nanti mekanismenya seperti apa, kok timbul demam, nanti akan saya jelaskan. Nah, kalau pirogen eksogen merangsang demam dalam 2 jam setelah terpapar. Umumnya, ketika pirogen eksogen itu masuk, maka dia akan berinteraksi dengan sel fagosit, sel makrofag atau monosit sebagai sistem pertahanan tubuh yang merangsang sintesis sitokin, yaitu suatu imunitas humoral yang ada di dalam tubuh. Nah, endotoksin yang juga merupakan pirogen eksogen, di mana dia dapat langsung mengubah set point hipotalamus untuk mengatur suhu tubuh seperti radiasi atau racun serangga DDT. Itu termasuk pirogen eksogen. Nah, pirogen eksogen kita bagi dua, ada yang mikrobial, ada yang non-mikrobial. Kalau mikroba berarti berasal dari mikroba seperti gram negatif, gram positif, jamur, atau endotoksin yang tadi langsung mengubah set point suhu tubuh di hipotalamus seperti radiasi, racun, dan racun serangga. Nah, ada yang pirogen non-eksogen, yaitu fagositosis, kompleks antigen-antibodi, dan obat-obat steroid. Itu mempengaruhi sistem set point pengaturan suhu tubuh di hipotalamus. Nah, bagaimana patofisiologinya? Ketika pirogen eksogen itu baik yang tadi berupa toksin, mediator inflamasi atau reaksi imun, dia akan menstimulasi, mengaktifkan imun sel seperti limfosit atau makrofag. Nah, limfosit atau makrofag itu akan mengeluarkan pirogen endogen. Nah, pirogen endogen ini akan masuk dalam sirkulasi darah sehingga merangsang endotelium dari hipotalamus ini yang akan mengeluarkan namanya prostaglandin. Nah, akibatnya dia akan menaikkan set point. Set point itu tempat pengaturan panas. Nah, yang ada di hipotalamus. Sehingga hipotalamus menganggap suhu tubuh yang sekarang itu tidak sesuai dengan set point-nya. Jadi set point itu patokan di mana tubuh mengenali suhu tubuh normalnya. Kalau ketika terjadi proses infeksi dan endogen pirogen itu merangsang endotelial hipotalamus, dia akan mempengaruhi set point-nya sehingga tubuh hipotalamus akan ternyata suhu tubuh saya sangat rendah, maka dia akan menaikkan set point-nya sehingga timbullah demam. Itu secara patofisiologisnya. Nah, kalau saya sederhanakan,
mekanisme pengaturan tubuh itu gimana sih? Ketika kuman masuk ke dalam tubuh akan melepaskan pirogen ke aliran darah. Nah, pirogen itu menyebabkan sel kekebalan tubuh, sel imunitas tubuh akan melepaskan pirogen endogen sebagai sinyal untuk mengaktifkan sistem pertahanan tubuh. Nah, pirogen itu mengalir ke otak melalui sirkulasi darah dan menginstruksikan hipotalamus untuk meningkatkan suhu tubuhnya. Nah, ketika suhu tubuh naik, maka apa yang terjadi? Denyut jantung akan meningkat dan metabolisme akan meningkat. Badan menggigil karena otot juga akan berkontraksi. Nah, aliran darah ke kulit menurun sehingga kulit terlihat pucat dan kering. Nah, kesemuanya merupakan proses fisiologis. Nah, karena ini sifatnya patologi, makanya disebut proses patofisiologi. Karena bagaimana demam itu bisa terjadi, ya. Nah, ini dasarnya kenapa seorang anak itu ketika terinfeksi dia mengalami demam. Jadi kita harus tahu apa itu pirogen eksogen, apa itu pirogen endogen yang kesemuanya berkaitan sehingga secara berantai dia akan menaikkan suhu tubuh di mana pusat dari pengaturan suhu tubuh itu adanya di hipotalamus. Nah, ini nanti kalau kita tahu patofisiologinya, kita harus tahu, nah bagaimana langkah-langkah, bagaimana hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan ketika kita mendapatkan seorang anak mengalami demam. Jadi teman-teman bidan harus tahu, ternyata tidak sederhana itu kalau seorang anak atau bayi itu mengalami demam. Prosesnya harus berjalan seperti ini. Ya, berarti kalau ini sudah saya jelaskan, kita sudah harus tahu, oh kalau seorang anak demam itu ternyata prosesnya tidak segampang itu, tidak semudah itu. Ternyata ada proses yang sangat rumit yang terjadi di dalam tubuh sehingga seorang anak mengalami demam. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, klasifikasi demam. Demam berdasarkan namanya demam. Demam yang kurang dari 7 hari atau pendek dapat didapatkan tanda lokal yang jelas. Diagnostik etiologinya dapat ditegakkan secara anamnese, pemeriksaan fisik, dengan atau tanpa bantuan laboratorium. Misalnya, anak dengan peradangan pada tonsil. Kalau yang lebih dari 7 hari, tanda-tanda lokalnya tampak, diagnosis tidak dapat ditegakkan dengan anamnesis saja, tapi kita juga harus melakukan pemeriksaan fisik, namun dapat ditelusuri dengan tes laboratorium seperti demam tifoid. Nah, kalau kita menemukan pasien dengan demam lebih dari 7 hari, teman-teman harus berpikiran bahwa ini infeksi bakteri yang harus dilakukan anamnesa yang seksama, pemeriksaan fisik, terus ditelusuri dengan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium. Karena demam lebih dari 7 hari itu ada beberapa kemungkinan penyakit yang dapat kita dapatkan seperti demam tifoid, terus leptospirosis, terus infeksi saluran kencing, terus dapat juga kita dapatkan demam berdarah pada fase kritis, atau dapat juga seperti infeksi saluran kencing tadi sudah, ya, tifoid, terus DHF, leptospirosis. Nah, ada juga demam yang tidak dapat diketahui penyebabnya yang sebagian besar disebabkan oleh sindrom virus yang sering disebutkan dengan fever of unknown origin. Jadi
dia sudah dilakukan pemeriksaan yang lengkap tapi tidak ditemukan penyebab yang jelas. Maka ini dikategorikan demam yang tidak diketahui penyebabnya atau fever unknown origin atau FUO. Nah, bagaimana dengan tata laksana demam? Pada prinsipnya dapat pula menguntungkan dan dapat pula merugikan. Saya bilang dapat menguntungkan karena pertama, orang tua merasa senang anaknya sudah tidak rewel lagi. Tapi juga dapat merugikan. Kenapa merugikan? Sebetulnya demam itu merupakan proses bagaimana sistem tubuh berjalan untuk mengatasi infeksi yang terjadi. Nah, makanya demam merupakan bagian dari sistem pertahanan tubuh, antara lain sebagai daya fagositosis yang meningkat dan viabilitas kuman menurun. Jadi ketika seorang demam, maka tubuh akan berusaha mempertahankan dirinya dengan meningkatkan daya fagositosisnya, dengan meningkatkan sistem imunitasnya, baik itu humoral maupun yang lain, yang dapat menurunkan viabilitas kuman. Nah, jadi ada dua sisi, yang satu menguntungkan, yang satu juga merugikan. Nah, merugikan, gelisah, nafsu makan turun, minum tidak mau, sehingga dapat mengganggu tidur si anak. Dan juga kalau anak punya riwayat kejang sebelumnya, maka dapat menimbulkan namanya kejang demam. Nah, tata laksana saya bagi atas dua, secara fisik dan secara farmakologis. Kalau secara fisik, biasanya kita istirahatkan, anak demam ditempatkan dalam ruangan bersuhu normal, pakaian anak diusahakan tidak tebal, memberikan minum yang banyak karena kebutuhan air meningkat. Meningkat karena ada namanya proses evaporasi, dan memberikan kompres. Bisa memberikan kompres dengan air yang hangat. Nah, kalau tata laksana farmakologiknya menggunakan antiviretik merupakan pilihan pertama, menurunkan demam dan sangat berguna khususnya pada pasien yang berisiko. Pasien yang berisiko seperti apa? Seperti anak dengan kejang demam, di mana dia bekerja dengan menurunkan set point di hipotalamus melalui pencegahan pembentukan namanya prostaglandin dengan jalan menghambat suatu enzim yang disebut siklooksigenase. Nah, ini yang teman-teman pasti kenal. Paracetamol atau acetaminophen merupakan derivat para-aminofenol yang bekerja menekan pembentukan prostaglandin yang disintesis dalam susun saraf pusat. Jadi, kita harus tahu paracetamol itu kerjanya dengan menekan pembentukan prostaglandin, bukan mempengaruhi set point-nya. Nah, untuk dosis pengobatan yaitu 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan tiap kali, dengan jeda pemberian setiap 4 jam, maksimal 5 kali sehari. Nah, paracetamol ini itu lebih dominan sebagai antiviretik dan sedikit efek analgetik. Dia punya resiko kalau kita berikan dalam dosis besar dan dalam jangka waktu yang lama, bersifat hepatotoksik. Nah, cara pemberiannya bisa per oral, parenteral, dan suppositoria. Semua teman-teman pasti tahu karena paracetamol itu sering dipakai oleh teman-teman bidan. Saya juga termasuk sering menggunakan paracetamol. Bisa per oral, parenteral, dan suppositoria. Terus dosisnya gimana, Dok? Kalau per oral kita pakai dosis 10 sampai 15 mg. Ingat, paracetamol itu ada sediaan per oral, ada parenteral, ada suppositoria. Per oralnya ada yang dalam bentuk tablet, ada yang dalam bentuk sirup. Nah, semua yang dalam bentuk sirup itu dosisnya harus tahu. 1 sendok isinya 5 ml, pakai sendok takar ya Bu ya, tidak boleh menggunakan teman-teman
tidak boleh menggunakan sendok yang kita makan. Ada sendok takarnya, 1 sendok takar itu dengan sebanyak 5 cc atau 5 mili itu mengandung 120 mg paracetamol. Nah, kalau yang Varental itu 10 dalam 100 cc mengandung dalam 10 cc mengandung 10 mg. Jadi gini, yang gampang aja dulu yang paracetamol yang per oral. 1 cc-nya mengandung 5 cc-nya mengandung 120 mg. Jadi kalau seorang anak yang beratnya 20 kilo, berarti dia butuhnya 200 mg. Nah, bisa kita berikan obat paracetamolnya 1 atau 1,5 sampai 2 sendok. Jadi kadang saya temukan teman-teman bidan itu kadang memberikan dosis paracetamolnya berdasarkan leaflet yang ada di obat. Jadi di situ mereka dosisnya menggunakan usia, padahal itu tidak tepat. Jadi sekarang harus kita berubah mindsetnya menggunakan berat badan. Kalau berat badannya 10 kilo menggunakan 100 mg. Kalau 20 kilo menggunakan 200 mg. Toh ringnya juga besar 10 sampai 15. Jadi kita bisa kalau beratnya 10 kilo berarti 100 sampai 150 mg ya. Nah, kalau parental yang diinfuskan teman-teman yang bekerja di rumah sakit itu biasanya saya langsung ngasih badannya berapa. Jadi kalau berat badannya umpamanya 10 kilo berarti butuhnya 1,5 kali berat badannya. Gitu. Nah, untuk sediaan suppositoria itu ada 2, ada yang 125, ada yang 250. Dosisnya sama sesuai dengan berat badan ya. Nah, sekarang ibuprofen. Turunan asam profionat bekerja menekan sama, dia akan menekan pembentukan prostaglandin dan yang disintesis dalam susunan saraf pusat. Tapi dia lebih dominan analgetiknya ketimbang antiviretiknya. Tapi dia juga bersifat antiinflamasi. Dosisnya sama 5-10 dapat diberikan tiap 6-8 jam. Nah, efek samping yang timbul berupa mual, perut, kembung, dan perdarahan. Nah, ditekankan untuk pemberian ibuprofen tidak boleh diberikan pada anak usia di bawah 2 tahun. Ya, tidak boleh diberikan pada anak usia di bawah 2 tahun. Nah, satu lagi, dia tidak diberikan pada anak yang menderita demam berdarah karena dia punya efek perdarahan. Ya, nanti kalau diberikan pada anak-anak dengan DHF, dia akan mempengaruhi sistem pembekuan darahnya karena pada efek sampingnya dia menyebabkan namanya trombositopeni. Selanjutnya adalah aspirin. Nah, aspirin ini atau acetosal ini adalah sejenis obat turunan dari salisilat. Kalau dulu pada yang punya anak kecil pasti kenal dengan obat ini. Kalau saya boleh sebut merek pasti udah pada ingat, namanya Bodexin. Itu bukan paracetamol ya Ibu, itu aspirin. Asam asetil salisilat dan anak-anak biasanya senang karena tidak pahit. Ada bermacam-macam rasa. Nah, dia mempunyai antiviretik, analgetik, dan juga bersifat antiinflamasi. Dosis, ini ada yang salah dari slide-nya. Dia tidak mempunyai antiinflamasi. Nah, dosis terapeutiknya lebih tinggi, 10-15 mg per kilogram berat badan, tiap 6-8 jam. Mempunyai efek samping perdarahan saluran cerna, memberatkan pada asma, mengganggu fungsi sel-sel trombosit, dan pemberiannya hanya diberikan lewat oral. Nah, ini yang mungkin teman-teman bidan juga
lebih familiar dengan obat ini. Kalau di rumah sakit pasti sering ada metamisol. Ada beberapa merek yang banyak ditemukan kalau kita bekerja di rumah sakit. Tapi saya jarang pakai metamisol untuk anak-anak pada demam. Dia bekerja dengan menekan pembentukan fosfatglandin, bersifat antipiretik, analgetik, dan antiinflamasi. Efek samping pemberiannya berupa agranulositosis, anemia plastik, dan perdarahan saluran cerna. Jadi hati-hati ketika kita memberikan metamisol, kita harus mempertimbangkan efek sampingnya. Dosis terapeutiknya 10 mg per kilogram berat badan tiap 6-8 jam. Tidak dianjurkan pada anak yang kurang dari 6 bulan. Pemberiannya pun hanya bisa ada sediaan intraperoral, intramuskular, dan intravena. Loh, ada asam penamat toh? Ada asam penamat yang pasti dikenal. Tapi dia punya efek analgetiknya lebih kuat dibandingkan antipiretik. Efek sampingnya dispepsia dan anemia hemolitik. Nah, pada anak-anak atau kita orang dewasa pun efek sampingnya kelihatan lebih jelas. Kadang kalau orang yang nggak biasa minum asam penamat, sering dikeluhkan adalah mual karena dia dapat menyebabkan dispepsia. Dosis pemberiannya 20 mg per kilogram berat badan dibagi dalam 3 dosis, dapat diberikan per oral. Dan hati-hati tidak boleh diberikan pada anak yang usianya kurang dari 6 bulan. Ya. Nah, ini kegawatannya pada anak dengan demam. Kita tahu ada namanya hiperpireksia, yaitu keadaan suhu tubuh di atas 41,1 derajat Celcius dapat menyebabkan berbagai perubahan metabolisme fisiologis dan akhirnya dapat menyebabkan kerusakan otak. Anak tampak menjadi gelisah, disertai nyeri kepala, pusing, kejang, dan akhirnya menyebabkan tidak sadar. Keadaan koma dapat terjadi bila suhunya melebihi 43 derajat Celcius, dan kematian terjadi pada beberapa jam bila suhunya dapat mencapai 43 sampai 45 derajat Celcius. Ini kegawatan yang harus hati-hati ketika kita menemui anak dengan demam dengan suhu melebihi dari 41 derajat Celcius. Nah, apa akibatnya kalau terjadi hipopireksia? Nah, dia akan berefek pada efek seluler di otak, menyebabkan kerusakan pada membran mitokondria, kerusakan pada DNA, menstimulasi eksitosik, mekanisme yang dapat merusak protein denaturasi, sehingga protein-protein pembentukan sel itu akan mengalami kerusakan. Sehingga secara organ dia akan menyebabkan iskemik, perdarahan, impak, perubahan inflamasi, dan menyebabkan ödem. Nah, akibatnya lebih lanjut menyebabkan terjadi sistemik efek, yaitu perubahan aliran darah pada otak, terjadi endoktoksinia, dan terjadi namanya translokasi bakteri, perpindahan bakteri yang asalnya dari saluran cerna akan berpindah ke sistem saraf otak. Nah, bagaimana tata laksananya? Anak-anak dengan hipopireksia atau bayi dengan hipopireksia itu tidak mungkin dirawat di bangsal perawatan biasa. Harus dilakukan perawatan di ICU atau PICU atau NICU pada bayi dengan tersedianya alat-alat monitoring tanda vital, asupan, dan pengeluaran, sehingga diketahui nanti harus ada sistem perawatan seperti di ICU. Jadi dihitung kebutuhannya, dihitung kebutuhan cairan, kebutuhan dietnya, dan lain-lain.
Pakaian anak harus dilepas, berikan oksigen, berikan antikompulsan bila ada kejang seperti diazepam, terus phenobarbital atau phenytoin. Kalau tidak mampu bisa diberikan dengan midazolam. Berikan antivirotik, acetaminophen atau paracetamol dapat diberikan per oral atau rektal, atau sekalian kita berikan lewat intravena. Berikan kompres pada punggung anak. Ingat, kalau dia hipovireksi bisa diberikan kompres es. Tapi kalau dia hanya demam biasa, boleh dengan kompres hangat. Bila timbul keadaan menggigil, itu kita bisa menggunakan klopomazin dengan dosis 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan. Untuk menurunkan suhu organ dalam dapat diberikan namanya NGT lewat lambung dengan NaCl 0,9 dingin, sehingga dapat menurunkan suhu tubuhnya. Dapat juga dengan enema. Bila timbul hipovireksi maligna, itu dapat diberikan namanya dantrolen. Dantrolen itu sebetulnya tidak spesifik untuk menurunkan demam. Jadi dia off-label, tidak diindikasikan untuk demam. Tapi dia mempunyai efek yang dapat mengatasi namanya hipovireksia maligna. Ini biasanya dipakai oleh teman-teman neurologi, teman-teman spesialis saraf menggunakan dantrolen bukan sebagai obat untuk menurunkan demam, tapi obat yang dipakai untuk penyakit-penyakit neurologis. Nah, sekian, terima kasih. Untuk demam, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Izin bertanya. Ya, silakan. Kami pernah menemui pasien, biasanya datang di UGD itu dengan riwayat kejang, demam, ya konfusi, febris konfusi itu 1 kali. Terus kemudian kami beri sup, Proris-sup 1 kali, terus sama Sanmol sirup, kemudian kejangnya berulang, dokter. Itu sebaiknya pripun? Sekarang kalau kita melakukan tata laksana pada anak dengan demam, apalagi dengan didapatkan dengan riwayat kejang demam atau datang dalam kondisi sedang kejang. Jadi apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan? Apakah apa sih yang harusnya kita kerjakan? Ya, kita atasi dulu kegawatannya. Problemnya bukan masalah demamnya. Demam memang penyebabnya. Kausanya kejang demam itu karena peningkatan suhu tubuh yang memicu ambang batas kejang seorang anak sehingga dia menimbulkan kejang. Nah, sekarang kalau anaknya dalam kondisi kejang, apa sih yang harus kita kerjakan? Atasi dulu kejangnya. Kejangnya harus dipotong, bukan demamnya yang diturunkan. Nah, ketika kejangnya berhenti, baru demamnya yang diturunkan. Ya, nanti potong kejangnya pakai apa, dok? Ya, nanti sediaan di UGD kan banyak, ada diazepam, ada diazepam yang intravena. Jadi bukan demamnya yang harus diatasi lebih dahulu, tapi kejangnya harus dipotong lebih dahulu. Baru setelah itu kita atasi demamnya. Begitu. Ini ada pertanyaan masuk, dok, dari Mas Fufa, atas nama Mas Fufa. Pada saat melakukan kompres, apakah ada batasan waktunya, dok? Misalnya berapa jam? Berapa jam gitu ya? Iya. Iya, kalau kita melakukan kompres berarti tata laksana fisik kita nggak ada batasannya, tapi kita pantau suhu tubuhnya. Pantau suhu tubuhnya yang lebih sensitif itu mana sih? Kalau pada anak, kalau pada bayi atau balita, ya kita awasi, kita pantau dulu suhu tubuhnya. Setelah kita kompres, suhu tubuhnya dipantau, diatasi kejang demamnya, diatasi demamnya
selain dengan tata laksana fisik, tadi ada dengan tata laksana farmakologis. Obat kejang, obat demamnya diberikan, terus tata laksana fisiknya dikerjakan, evaluasi suhu tubuhnya. Kalau sudah demamnya turun, maka kompresnya dihentikan. Gitu. Oke, terima kasih dok. Pertanyaan selanjutnya dari Agustina Nur Pratami. Assalamualaikum dok, mau bertanya untuk menurunkan panas, apa boleh dengan menggunakan kompres alkohol pada keadaan darurat? Karena saya dulu waktu praktek pernah melihat. Terima kasih dok. Oke. Nah, penggunaan alkohol untuk anak dalam kondisi demam tidak dianjurkan. Hati-hati penggunaan alkohol. Alkohol itu dia akan menguap dan akan terhirup oleh si anak, menyebabkan efek alkoholnya akan mengganggu kesadaran anak. Jadi tidak dibolehkan menggunakan kompres menggunakan alkohol. Ya. Nah, sekarang mekanismenya kenapa sih kita harus menggunakan air hangat atau pada hipotermia menggunakan air yang dingin? Karena nanti itu secara patofisiologinya tadi kita dijelaskan. Saat demam muncul, maka pembuluh darah akan mengalami namanya vasokonstriksi, sehingga menimbulkan demam tubuh meningkat. Nah, ketika kita kompres, maka diharapkan pembuluh darahnya melebar, sehingga dia akan menurunkan suhu tubuh. Ya, jadi tidak dianjurkan menggunakan alkohol, karena akan berakibat terjadinya gangguan kesadaran pada anak karena terhirup uap alkoholnya. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih dok. Pertanyaan selanjutnya dari Desi Fitriani. Permisi dokter, izin bertanya. Saya dari kelas kerja dokter, kenapa anak yang pernah riwayat kejang harus lebih ekstra berhati-hati lagi, takut anak tersebut terjadi kejang kembali? Apakah anak yang pernah mengalami kejang saat dewasa bisa mengalami kejang kembali saat demam? Terima kasih dok. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi ini pokok bahasanya sebetulnya. Jadi ketika seorang anak punya riwayat atau punya genetik kejang dari orang tuanya, maka kan akan timbul kejang pada anak itu lebih tinggi, antara 40-60%. Kalau dia orang tuanya tidak punya riwayat kejang atau keluarganya tidak punya genetik kejang, maka kemungkinan 15% bisa timbul kejang karena demam. Nah, ada namanya kejang demam, itu usia batasannya 0 sampai 6 tahun. 1 bulan sampai 6 tahun. Jadi kalau dia punya riwayat genetik atau punya faktor keturunan kejang demam di usia-usia itu, usia rentan dia mengalami kejang, ya. Di usia itu dia akan mengalami sering mengalami kejang ketika suhu tubuhnya naik. Nah, setelah 6 bulan lewat, 6 tahun lewat, maka kejangnya tidak akan muncul lagi. Tapi hati-hati, ketika dalam usia rentan 1 sampai 6 tahun itu sering timbul kejang berulang, maka akibat muncul ke depannya bisa menyebabkan timbulnya epilepsi pada anak. Jadi, kalau kejangnya berulang, kemungkinan akan timbul epilepsi pada anak. Nah, kita harus bedakan antara kejang demam sama epilepsi. Kalau kejang demam, kalau kejangnya dalam 1 kali 24 jam berulang 2-3 kali itu bukan tidak termasuk kategori kejang demam kompleks. Tapi kalau dalam 1 kali 24 jam hanya 1 kali, itu kejang demam simpleks. Ya. Nah, kalau di atas 6 tahun dia muncul kejang lagi, itu penyebabnya sudah bukan kejang demam lagi. Itu ada penyebab lain yang harus kita cari. Tapi kalau kejangnya timbul tanpa disertai demam, hati-hati dengan epilepsi. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih dok. Pertanyaan selanjutnya dari Desi Ratna Moju. Kalau anak usia 2 bulan atau di bawah 2 bulan, mereka demam, apa boleh diberikan antibiotik? Jika boleh, bagaimana pemberian dosisnya? Terima kasih. Ya, sebentar. Makanya hati-hati ketika kita mendapatkan seorang anak kejang, apalagi itu namanya kejang demam di antara usia 0 sampai 6 tahun, hati-hati kita cari dulu penyebabnya apa. Anak dengan kejang demam datang dengan panas 1 hari, belum tentu dia perlu antibiotik.
Kalau infeksinya viral, jadi 1-2 hari kejang, 1-2 hari dia demam tinggi. Kalau dia punya riwayat kejang, dia akan muncul kejang demamnya. Tapi belum tentu dia penyebabnya adalah bakteri. Nah, makanya hati-hati dengan pemberian antibiotik. Jangan-jangan antibiotik yang kita berikan tidak ada manfaatnya. Pastikan dulu penyebab demamnya itu apakah karena infeksi bakteri ataukah karena infeksi virus. Kalau dia infeksi bakteri, ada tempatnya penggunaan antibiotik. Tapi kalau dia infeksinya virus, tidak ada tempat penggunaan antibiotik. Ada pertanyaan, pada anak yang pernah riwayat kejang demam, apakah mesti berulang kembali pada saat demam? Ya, bisa berulang kembali. Jadi masing-masing anak itu tergantung ambang batas kejangnya. Ada anak yang kejangnya sampai 39-40 tapi dia tidak demam, tapi ada juga seorang anak yang suhu tubuhnya cuma 37 sampai 38,5 dia sudah kejangnya. Tergantung apakah dia punya riwayat kejang demam sebelumnya. Ya. Jadi tidak semua anak yang demam harus mengalami kejang demam. Tapi kalau dia punya riwayat kejang demam sebelumnya, kemungkinan muncul lagi, iya. Oke dok, pertanyaan selanjutnya lanjutan dari Mbak Desi tadi. Lalu kalau cuma demam biasa, obat apa yang diberikan untuk anak umur 2 bulan dok? Ya, paling baik itu pilihannya menggunakan paracetamol. Sedianya ada sirup, ada yang drop, tergantung berat badannya. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana dosis pemberian paracetamol. Boleh diberikan 4-5 kali dalam 24 jam. Oke dok, terima kasih. Berikutnya dari pertanyaan dari Afida, untuk pasien menggigil, seberapa pentingkah pemberian CPZ dan pada keadaan menggigil seperti apa pasien harus diberikan CPZ? Ya, CPZ merupakan obat pilihan untuk mengatasi hipervireksi, yaitu di mana batasannya 40 derajat Celcius suhu tubuhnya, 41 derajat Celcius suhu tubuhnya. Jadi biasanya kalau dengan pemberian paracetamol atau metamisol tidak mengalami perbaikan, biasanya kita berikan klorpromazin. Jadi tidak untuk menggigil sebetulnya. Dia hanya diberikan untuk yang hipervireksi. Loh, kok muncul menggigil? Menggigil adalah reaksi tubuh bagaimana tubuh mengatasi kalau kita mengalami demam. Oke dok, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Anisatul Fuada. Melanjutkan penjelasan dari tadi, dokter tadi, pemberian kompres hangat dan kompres dingin pada febris bagaimana dok? Ya, tadi sudah dijelaskan kalau dia hipervireksi kita harus dengan menggunakan kompres dingin karena suhu tubuhnya di atas 41. Tapi kalau dia hanya demam biasa bisa menggunakan kompres hangat. Ya, jadi bedakan penggunaan kompres dingin sama penggunaan kompres hangat. Kalau kompres hangat diberikan pada pasien-pasien dengan demam biasa, bukan demam yang hipervireksi. Begitu, terima kasih. Oke dok, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Lilis Rohmatun Nikmah. Sediaan atau cara pertama apa dok yang bisa dilakukan atau diberikan pertama ke anak yang kejang dan demam dalam hal ini fasilitas kesehatan butuh waktu lebih dari 4 jam untuk menuju ke vaskes tersebut. Terima kasih. Ya, kalau kita menjumpai seorang anak dengan kejang demam dan kebetulan jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai, ketika dia dalam kondisi kejang, pastikan dulu jalan napasnya tidak tertutup. Artinya, kadang pada anak dengan kondisi kejang demam, lidahnya jatuh ke belakang, sehingga menyebabkan dia terjadi sumbatan jalan napas atau obstruksi jalan napas. Jadi, ketika kondisi seperti itu, kita pastikan dulu jalan napasnya bebas apa enggak.
Terus karena kondisinya tidak memungkinkan untuk potong kejang atau obat potong kejangnya tidak ada, ya kita harus atasi selain jalan napasnya kita turunkan demamnya. Nah, pada kejang demam biasanya kalau yang simplek itu 1 sampai 15 menit kejangnya akan berhenti. Beda pada anak yang dengan kejang demam kompleks akan lebih lama. Ya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Meilaningsih. Jika ada anak yang mengalami riwayat kejang pada saat demam, lalu pada saat jadwal imunisasi DPT, orang tuanya tidak ingin anaknya diimunisasi DPT karena DPT dapat mengalami demam. Jadi orang tuanya takut kalau kejangnya terulang lagi. Bagaimana tindakan kita sebagai seorang tenaga medis ya dok untuk memberitahu orang tuanya? Terima kasih. Ya. Untuk anak yang punya riwayat kejang demam, dan salah satu efek samping dari DPT adalah dia menyebabkan demam. Maka dianjurkan untuk memberikan imunisasi yang aseluler, bukan yang whole imunisasi. Nah, ini biasanya pada vaksin yang ada DPT-nya. Jadi disarankan untuk menggunakan vaksin yang tidak menimbulkan demam. Dan biasanya ada di rumah sakit sama di dokter praktek swasta. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih dok. Selanjutnya ada pertanyaan dari Afida. Bagaimana dengan pemberian diazepam injeksi yang diberikan secara rektal yang sering kita jumpai di puskesmas karena diazepam parektal tidak ada? Iya, betul. Di puskesmas itu adanya sediaannya per oral sama parenteral. Yang diinjeksi sama yang diinjeksi sama oral. Nah, sediaan yang oral yang injeksi ya mungkin karena tidak ada sediaan yang supositoria yang perektal, maka kalau memang betul-betul terpaksa ya bisa sih menggunakan sediaan intraparental itu untuk diberikan dengan jalur per oral. Lewat rute per oral masih bisa dipakai. Tapi harus hati-hati ya untuk pemberian diazepam parenteral atau intravena karena dia mempunyai efek yang cepat untuk potong kejangnya, jadi diberikannya untuk intravena ya, bukan supositoria, harus diberikan dengan pelan. Karena salah satu efek diazepam menyebabkan depresi pada pusat pernapasan pasien. Jadi ketika kita memberikannya intravena harus diberikan pelan-pelan. Kalau kita plus, kita berikan cepat, dia akan menyebabkan gagal napas. Begitu. Masih bisa dilanjutkan kuliahnya. Masih ada satu kegawatan lagi pada anak. Salah satu kegawatan yang sering kita temukan pada anak yaitu dehidrasi ketika seorang anak mengalami diare. Untuk selanjutnya saya akan memberikan diare pada anak, tentang kuliah tentang diare. Diare itu sering sekali pada anak-anak. Jadi apa sih kegawatan pada diare, nanti akan saya jelaskan. Kita harus tahu dulu apa itu diare. Di mana merupakan masalah pada kesehatan pada masyarakat di negara berkembang dan negara maju. Di Indonesia itu menyebabkan kematian, angka morbiditas tinggi pada anak, terutama di bawah 5 tahun. Nah, kalau kita lihat di Rakesdas itu penyebab kematian pada usia 0 sampai 12 bulan itu masih tinggi disebabkan oleh diare. Terus pada anak 1 sampai 4 tahun itu sekitar 29%. Ya. Nah, definisinya apa sih? Diare cair akut dan disenterik. Kalau
diare cair akut yaitu buang air besar lembek atau cair yang berupa air saja dengan frekuensi 3 kali atau lebih, sering dan biasanya 24 jam dan kurang dari 14 hari. Batasannya ini 14 hari. Kalau sudah lebih dari 14 hari namanya diare kronis atau diare persisten. Pada anak usia 0 sampai 2 bulan dengan, ini saya garis bawahi ya, dengan ASI eksklusif tanpa pemberian susu formula, tanpa pemberian makanan tambahan yang lain, tanpa didulang oleh pisang, tanpa diberikan bubur dan lain-lain. Jadi hanya ASI eksklusif. Frekuensi buang air besarnya bisa mencapai 8 sampai 10 kali sehari dengan tinja yang lunak, sering berbiji-biji atau seperti bintil-bintil warna kuning dan berbau asam. Hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Kadang teman-teman bidan itu salah mengartikan kondisi seperti ini. Dibilang ke orang tuanya, anaknya mengalami diare, padahal bukan disebabkan oleh diare. Kalau dia mendapatkan ASI, air susu ibu yang eksklusif, maka kondisi ini dianggap sebagai kondisi normal. Kenapa saya katakan normal? Karena kalau kita timbang berat badannya, dia mengalami kenaikan, bukan malah mengalami turun. Jadi hati-hati. Kalau ada bayi-bayi yang mendapatkan ASI eksklusif dengan frekuensi buang air besar lebih dari 8 sampai 10 kali, anak ini bukan dalam kondisi diare, ya. Hati-hati. Yang kedua disentri. Jadi bedakan antara disentri dan diare. Kalau disentri, diare akut yang ditemukan darah secara kasat mata pada tinjanya, ya. Tuh. Etiologinya, jadi teman-teman di Jogja itu melaksanakan penelitian, ternyata 80% diare pada anak itu disebabkan oleh viral. Penelitian di 6 rumah sakit Sentra Pendidikan di Indonesia, 55% kasus diare akut pada balita itu disebabkan oleh viral, terutama rotavirus. Jadi di sini nanti dalam tata laksananya akan berbeda. Kalau di sentre ditemukan kuman Shigella. Penelitian di 6 rumah sakit yang menyebabkan kebanyakan Shigella, Salmonella, Campylobacter jejuni, Escherichia coli, dan Entamoeba. Nah, kalau yang ini, di sini tempatnya penggunaan antibiotik. Kalau yang pertama itu, sebetulnya tidak ada tempat untuk pemberian antibiotik. Nanti dalam tata laksananya akan dijelaskan. Diagnosisnya harus kurang dari 14 hari kalau dia diare akut, kalau lebih dari 14 hari namanya diare kronis. Etiologinya, nah kita pastikan ada darah atau tidak. Kalau ada darah, ini masuk kategori disentri. Nah, yang penting dalam diagnosis diare pada anak itu adalah derajat dehidrasinya. Asupannya per oral masuk apa enggak, frekuensi dan volume buang air kecilnya bagaimana, frekuensi serta volume tinjanya banyak apa enggak, pernah diperiksa atau mengkonsumsi obat-obat tertentu apa enggak. Nah, ini saya akan sharing pengalaman aja ketika saya pendidikan. Ketika menemukan pasien dengan diagnosa diare, anamnesenya harus detail. Anamnesenya harus detail. Di situ harus menggambarkan bagaimana konsistensi tinjanya, bagaimana frekuensinya, bagaimana volume dari buang air besarnya, bagaimana kencingnya, apa berkurang atau tidak. Itu harus jelas. Karena nanti akan menentukan tata laksana selanjutnya, ya. Nah, ini sering salah kaprah ketika kita melakukan tata laksana dalam menangani diare. Nah,
Yang penting pada diare kita harus menentukan derajat dehidrasinya. Apakah dia masuk kategori dehidrasi berat, tidak berat, atau tanpa dehidrasi. Ini kategori yang baru. Kalau dulu itu adanya dehidrasi ringan, dehidrasi ringan sedang, terus baru dehidrasi berat. Nah, untuk membedakan ketiga kategori ini, kalau tanpa dehidrasi, anak tidak ada gejala, cukup mengelompokkan. Yang penting itu bagaimana kita membedakan antara dehidrasi berat sama dehidrasi tidak berat. Semuanya matanya cowong. Yang bedakan adalah letargi atau penurunan kesadaran. Kalau pada dehidrasi tidak berat, mungkin jubitan perutnya juga lambat. Kalau yang berat, jubitan perutnya atau turgornya juga sangat lambat. Tapi tidak bisa lebih cepat menentukan, oh ini dehidrasi berat atau tidak. Kalau pengalaman saya di klinis, selama di rumah sakit, saya hanya nanya, anaknya masih mau minum apa enggak. Kalau anak dengan dehidrasi berat, dia akan malas minum. Tapi kalau anak dengan dehidrasi tidak berat atau kalau kategori yang lama, dehidrasi ringan sedang, dia tanpa kehausan atau sangat haus. Jadi kalau saya bisa lebih praktisnya ketika kita menemukan pasien dengan dehidrasi, tanyain aja ke orang tuanya, anaknya masih mau minum apa enggak? Kalau anaknya masih mau minum, berarti kita kategorikan sebagai dehidrasi ringan sedang atau dehidrasi tidak berat. Tapi kalau sudah anaknya menolak untuk diberikan minum atau malas minum, nah kita harus hati-hati, ini sudah masuk kategori dehidrasi berat. Ya, seperti itu. Nah, dalam penantalaksanaan diare itu ada 5 lintas yang harus kita kerjakan. 1, rehidrasi. 2, dukungan nutrisi, suplementasi zinc, dan penggunaan antibiotik yang selektif. Yang terakhir adalah edukasi ke orang tua. Nah, sebetulnya di buku Manajemen Balita Terpadu Sakit MTBS ini sudah dijelaskan. Atau di buku yang punyanya WHO yang dibagikan ke puskesmas itu sudah disampaikan. Dalam dehidrasi, untuk mengatasi dehidrasinya, kita harus sesuai dengan derajat dehidrasinya. Tanpa dehidrasi dengan rencana terapi A, B, atau dehidrasi tidak berat dengan B, atau dehidrasi berat dengan C. Ya. Nah ini tanpa ada tanda-tanda dehidrasi. Diobati, terus mengobati anak diare di rumah, berikan terapi awal-awal terkena diare. Nah, jangan lupa berikan anak lebih banyak cairan dari biasanya untuk mencegah dehidrasi. Bisa menggunakan cairan rumah tangga yang dianjurkan, bisa menggunakan oralit, bisa menggunakan makanan cair. Dan kalau tidak ada air matang, gunakan lautan oralit untuk anak seperti nanti ada penjelasannya di kotak ya, di tabelnya. Terus berikan lautan ini sebanyak anak mau sejumlah, berikan jumlah lautan oralit seperti di bawah. Teruskan pemberikan lautan hingga diare berhenti. Jadi pada anak-anak yang dehidrasi pada anak-anak yang tanpa ada tanda-tanda dehidrasi, utamakan untuk mencukupi kebutuhan cairannya. Nah, selanjutnya berikan tablet zinc. Tablet zinc ini nanti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia atau yang diberikan oleh WHO dengan dosis. Kalau anak di bawah umur 6 bulan, berikan 10 mg per hari. Kalau anak di atas 6 bulan, berikan 20 mg per hari. Zinc diberikan selama 10 hari berturut-turut meskipun anak setelah sudah sembuh. Cara pemberiannya
tablet itu dilautkan dalam air matang. Ia itu seperti effervescent, jadi nanti dia akan laut sendiri. Nah, ini harus dijelaskan ke orang tua. Nah, tapi yang perlu diingat, yang tidak ada di sini adalah zinc itu punya efek samping mual. Hati-hati. Kalau saya sering pada pasien, saya anjurkan untuk diberikan ketika anak mau tidur atau mau istirahat, biasanya pada malam hari. Nah, karena dia mempunyai efek mual, ya, seperti itu. Berikan makanan untuk mencegah kurang gizi, bawa anak kepada petugas kesehatan bila tidak membaik dalam 3 hari. Anak harus diberikan oralit di rumah apabila setelah mendapatkan rencana terapi B atau C. Nah, bagaimana dengan terapi B atau terapi C? Nah, sebelum itu kita bahas dulu tentang apa itu oralit. Jadi dulu ada oralit yang baru, ada oralit yang sekarang yang lama. Ya, yang sekarang itu komposisinya lebih tinggi natrium, kalium, glukosa, kalium sitrat. Beda dengan oralit yang dulu, karena oralit yang dulu itu dipakai pada pasien-pasien yang mengalami disentri, ya, seperti itu. Jadi komposisinya beda antara yang sekarang, yang baru dengan yang lama. Nah, ini plan B. Plan B ini yaitu pada dehidrasi tidak berat, cairan rehidrasi oral diberikan dengan pemantauan, yaitu untuk berat badan kurang dari 6 kilo itu diberikan 200 sampai 400 cc, 4 sampai 12 bulan itu diberikan 400 sampai 70 cc, 12 bulan sampai 2 tahun 700 sampai 900, kalau yang di atas 5 tahun itu diberikan 900 sampai 1000. Nah, kalau di sini biasanya saya ambil patokan yang lebih biar gampangnya, itu tergantung berat badannya. Jadi kalau saya pada anak dengan dehidrasi tidak berat dengan rencana plan B itu berikan 70 cc 70 cc per kilogram berat badan selama 4 jam. Jadi umpamanya dia berat badannya 10 kilo, berarti berikan 700 cc oralit dalam 4 jam. Jadi diberikannya pelan-pelan, tidak diberikan sekaligus. Karena kadang anak-anak dengan diare itu disertai dengan muntah. Nah, jika anak minta minum lagi, karena sudah diberikan rehidrasi oral, berikan minum sedikit demi sedikit. Jika anak muntah, tunggu 10 menit, lalu lanjutkan kembali rehidrasi oral. Lanjutkan ASI kapanpun anak minta. Jadi ASI-nya jangan di stop. Setelah 4 jam, nilai lagi kondisinya masih tampak dehidrasi apa enggak. Bila ibu harus pulang sebelum selesai rencana terapi B, jadi ini dikerjakan biasanya di puskesmas. Tunjukkan jumlah oralit yang dihabiskan dalam 3 jam di rumah, terus bagaimana cara pembuatannya, terus tetap berikan zinc, terus cegah jangan sampai anak mengalami kurang gizi. Dan kapanpun anak kalau mengalami tanda-tanda dehidrasi yang lebih berat, cepat dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, kalau ini diberikan bila rencana terapi anak jatuh dalam kondisi dehidrasi berat. Jadi kita berikan, ini ada patokannya. Apakah akses vena, apakah dapat menggunakan cairan intravena secepatnya? Kalau iya, berikan sesuai dengan usianya. Bayi yang kurang dari 1 tahun itu diberikan dengan dosis 30 mg per kilogram berat badan selama 1 jam, dilanjutkan 70 mg per kilogram berat badan dalam 5 jam. Kalau di atas 1 sampai 5 tahun pakai 30
menit dengan 30 cc. Kalau yang di atas yang 2 jam berikutnya berikan 70 cc. Jadi ini namanya sering kita sebut dengan dosis 30-70. Nah, jadi harus tahu kalau di atas di kurang 1 tahun itu 1 jam sama 5 jam. Kalau di atas 1 tahun sampai 5 tahun berikan 30 sampai 30 menit dan 2,5 jam. Ini bisa diulang kalau kita evaluasinya anak masih mengalami tanda-tanda dehidrasi. Nah, untuk neonatus tetap berikan ASI. Bila bayi tidak dapat menyusukan, berikan ASI pumping atau ASI peras. Berikan oral rehidrasi oralit itu tiap kali diare ibu dianjurkan untuk memberikan ASI. Sesering mungkin diberikan RS atau oralit 20 mili antara pemberian ASI. Jika bayi tidak dapat menyusu, pasang pipa OGT. Berikan ASI dan oralit secara simultan. Kalau tidak ada tanda-tanda dehidrasi, ASI diberikan lebih sering dan lebih lama. Bila ada tanda dehidrasi dan ada tanda-tanda sepsis, karena bayi kecil itu mudah mengalami sepsis, pasang jalur intravena, sesuaikan dosis dengan plan C. Ya. Tanda dehidrasi sudah ditemukan, diare tidak ada lagi, cairan dosis rumatan. Tanda dehidrasi tidak ada, nanti diare masih, cairan rumatan ditambah 10 ml tiap diare. Dan evaluasi secara berkesinambungan atau kontinu. Nah, bagaimana dukungan nutrisi? Tetap diteruskan sesuai dengan usia anak, menu sama pada anak sehat. Jadi tidak ada namanya lagi anak dengan diare harus dipuasakan. ASI tetap diteruskan, frekuensi lebih sering dan biasanya tujuan mencegah terjadinya gizi buruk, adanya pembaikan nafsu makan. Ingat, pada anak diare yang disebabkan oleh virus, tidak ada tempatnya penggunaan susu rendah laktosa. Jadi makanya sini ditekankan tetap diteruskan sesuai umur anak, menu sama pada anak sehat. Nah, kadang diiming-imingi dengan penggunaan susu low laktosa, padahal tidak ada indikasi anak itu diare karena intoleransi laktosa. Ini yang sering saya temukan di rumah sakit. Nah, tadi kita sempat bersinggungan dengan ORS, oral rehidrasi. Ya, kita menggunakan oralit. Pada diare itu kehilangan cairan dan elektrolit sehingga perlu direhidrasi. Makanya sering pada diare itu didapatkan hipernatremia. Makanya WHO dan UNICEF mengkaji menggunakan oral rehidrasi solusi ORS itu yang osmolaritasnya rendah. Kalau oralit lama, tadi sudah saya sempat singgung, untuk kolera, kalau yang baru, untuk kolera bisa, buat yang diare akut biasa juga bisa. Kalau yang lama, terjadi risiko hipernatremia, kalau oralit baru dibikin, jadi oralit lama itu pada orang-orang mengalami kolera itu sering mengalami hipernatremia, makanya kadar natriumnya rendah. Tapi kalau pada oralit yang baru dibuat karena banyak laporan, itu anak-anak yang mengalami diare itu mengalami hipernatremia. Sehingga osmolaritasnya pada oralit lama lebih tinggi dibandingkan dengan oralit baru. Nah, kandungannya akan jelas beda. Kalau oralit lama itu lebih hipernatremia dibandingkan dengan oralit yang baru. Yang lain sama, kecuali kadar glukosanya pada yang oralit baru lebih rendah. Osmolaritasnya pun lebih rendah dibandingkan pada oralit lama. Nah, ini mungkin bukan sesuatu yang baru lagi buat teman-teman bidan. Apa itu zinc? Zinc
penting untuk pada anak diare. Sekarang itu dinamikanya zinc tidak hanya digunakan untuk diare, zinc juga untuk diberikan pada anak-anak yang mengalami infeksi saluran nafas atas, infeksi saluran nafas bawah. Bahkan pada era pandemi sekarang, zinc itu dipakai untuk anak-anak penderita COVID-19, zinc dipergunakan, diindikasikan untuk memberikan zinc. Kenapa zinc dipakai? Karena dia mitochondria penting untuk tumbuh kembang, perannya untuk sintesis DNA, pembelahan sel, dan sintesis protein. Yang banyak hilang selama diare. Merupakan kofaktor enzim superoksid dismutase yang dia juga sebagai stabilisator intramolekuler, mencegah pembentukan disulfida dan berkompensasi dengan tembaga dan besi. Jadi zinc berperan untuk mengatasi oksigen oksigen oksidatif yang dapat merusak sel. Makanya zinc itu kalau bertemu dengan SO2 dia akan mengubah oksigen, stres oksigen itu menjadi H2O dan O2. Nah, zinc juga mampu menghambat nitric oxide dan oleh enzim nitric oxide sintase tipe 2. Karena nitric oxide itu akan merusak sistem permukaan, sel-sel pada permukaan saluran cerna. Nah, bagaimana suplementasi zinc? Pemberiannya itu mengurangi lama dan beratnya diare, mencegah berulangnya diare selama 2-3 bulan, mengembalikan nafsu makan anak. Nah, pada pemberian zinc itu juga sebetulnya bermanfaat untuk meningkatkan nafsu makan anak. Dosisnya pada anak itu tadi sudah dijelaskan sempat saya singgung di atas, di bawah 6 bulan 10 mg, di atas 6 bulan 20 mg. Diberikan selama 10-14 hari berturut-turut meskipun anak sudah sembuh, ya. Tapi kadang-kadang orang tua langsung anaknya sudah sembuh, suplementasi zinc-nya di stop. Padahal sangat dianjurkan untuk diberikan 10-14 hari walaupun kondisi anaknya sudah benar-benar sehat. Nah, tadi peran zinc adalah sebagai antioksidan, penguat sistem imun, aktivasi limfosit T, menjaga keutuhan epitel usus. Jadi pada diare kan terjadi kerusakan epitel saluran cerna. Dengan adanya zinc, dia akan menjaga supaya fungsi epitel usus itu berjalan dengan baik. Nah, saya ambilkan penelitian peran zinc pada diare pada anak. Di situ disimpulkan bahwa penggunaan zinc secara oral itu menguntungkan untuk mengurangi volume diare, frekuensinya, durasinya, terus aman, efektif, dan mudah dijangkau. Artinya harganya nggak juga mahal untuk penderita diare, sehingga sangat efektif dan simpel untuk tata laksana pada anak dengan diare. Ini penelitian di India. Ini saya cuplikan satu. WHO dalam rekomendasinya pada anak diare itu harus diberikan zinc. Tadi di tata laksana kita pakai rekomendasinya WHO. Nah, ini yang sering ibu-ibu mungkin sering bertanya, dok, bagaimana dengan probiotik? Itu salah tulis. Probiotik adalah mikroorganisme yang bila dikonsumsi pola akan memberikan dampak positif bagi kesehatan manusia dan merupakan galur flora usus normal yang dapat diisolasi dari tinja manusia sehat. Jadi, kalau kita cek pada anak-anak normal, pada orang yang tidak dalam kondisi diare, di saluran cernanya itu ada flora usus atau flora normal yang berfungsi menguntungkan saluran cerna pada orang-orang sehat. Nah,
Organisasi Pangan Dunia atau FAO dan WHO mendefinisikan bahwa probiotik itu sebagai mitochondria hidup yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang adekuat sebagai bagian dari makanan yang memberikan dampak menguntungkan pada kesehatan. Nah, saya ambilkan ada penelitian tahun 2013 bahwa probiotik menguntungkan untuk mengurangi lamanya diare, volumenya diare, dan lamanya episode diare, sehingga bisa dikombinasikan dengan pemberian zinc pada anak-anak dengan diare. Walaupun probiotik ini belum dikeluarkan rekomendasinya oleh WHO maupun Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ini penelitian kakak kelas saya di Karyadi, dia berkesimpulan bahwa pemberian probiotik itu efektif menurunkan durasi dan frekuensi diare. Probiotik dapat digunakan sebagai terapi tambahan pada diare akut. Nah, itu tentang saya sebutkan sedikit tentang penggunaan probiotik. Nah, lanjut ke pilar yang keempat, yaitu antibiotik yang selektif. Hanya diindikasikan untuk diare berdarah atau kolera. Pada disentri, berikan antibiotik selama 55 hari yang sensitif terhadap gejala menurut pola kuman setempat. WHO itu menggunakan ciprofloxacin. Tapi pada anak-anak masih masih belum dipergunakan untuk ciprofloxacin, kecuali memang kondisinya betul-betul diperlukan menggunakan ciprofloxacin. Pantau selama 2 hari pengobatan, ada demam atau diare berkurang, darah dalam fesesnya bagaimana, peningkatan nafsu makannya gimana. Secepatnya hentikan antibiotik bila kondisinya membaik. Tidak membaik, hentikan pemberian antibiotik sebelumnya dan berikan antibiotik yang sensitif terhadap gejala berdasarkan area setempat. Biasanya kita menggunakan metronidazol atau kombinasi dengan ampicillin. Jika kedua jenis antibiotik tersebut di atas tidak memberikan pemberian, maka amati kembali adanya penyulit atau penyebab selain disentri. Selain disentri yang ada, misalnya intoleransi laktosa atau yang lain. Pasien rawat jalan dianjurkan pemberian cephalosporin generasi 3 seperti Cefixime. Jadi, penggunaan antibiotik harus benar-benar sesuai dengan indikasi, tidak serampangan dalam penggunaan antibiotik. Karena salah satu penggunaan efek antibiotik dia akan akan menyebabkan diare, yang disebut diare karena penggunaan antibiotik. Tidak membaik atau bertambah berat, muncul tanda-tanda komplikasi yang lain. Nah, ini harus dipertimbangkan, harus diperhatikan kalau ada masalah. Nah, akibat pemberian antibiotik irasional memperpanjang lamanya diare, mengganggu keseimbangan flora usus, akan tumbuh Clostridium difficile, mempercepat resistensi kuman terhadap antibiotik. Mekanisme resistensinya, resistensi intrinsik terjadi karena alami, resistensi yang didapat karena sensitif terhadap antibiotik yang diberikan. Ya, dengan mekanisme seperti ini ada inaktivasi obat, ada perubahan struktur bakteri, ada perubahan pemeriksaan terhadap antibiotik. Nah, yang terakhir bila yang terakhir kembali segera jika demam, yang dinasihatkan kepada orang tua jika anak demam, tingginya berdarah, muntah berulang, makan atau minum sedikit, tampak sangat haus, diare makin sering dan belum membaik dalam 3 hari. Tuh. Nah, ini diare persisten atau diare kronik yang lebih dari 14 hari tadi. Dibagi atas 2, ada persisten, ada kronik. Kalau diare akut tanpa disertai darah berlangsung selama 14 hari, itu disebut diare persisten. Kalau kronik, diare yang dengan atau tanpa disertai darah yang berlangsung selama 14 hari atau lebih yang bukan disebabkan infeksi.
Etiologinya sama dengan diare akut, faktor risikonya usia bayi kurang dari 4 bulan, tidak mendapatkan ASI, malnutrisi, diare akut dengan etiologi bakteri yang invasif, atau laksana diare akut tidak tepat seperti pemberian antibiotik yang tidak sesuai. Nah, pembagiannya sama, ada berdasarkan dehidrasinya, ada ringan, ada berat. Ringan, pasien mengalami diare akut tanpa atau disertai darah yang berlangsung 14 hari atau lebih dan tidak mendapatkan tanda-tanda dehidrasi. Tidak perlu rawat inap, butuh cairan makan khusus untuk di rumah. Ringan, perlakukan pasien seperti rawat jalan, berikan mikronutrisi dan vitamin. Nah, ini suplemen vitamin yang dianjurkan. Ada zat besinya, ada asam folatnya, ada zinknya, ada vitamin A-nya. Biasanya pada kalau ibu-ibu teman-teman tuh rajin, harus vitamin itu perhatikan komposisi apa yang dikandung dalam sediaan obat vitamin tersebut. Nah, untuk pencegahan dehidrasi, berikan cairan sesuai dengan plan A. Jadi kembali lagi ke tata laksana yang untuk rehidrasi. Indikasi identifikasi adanya infeksi spesifik. Jadi pada pasien-pasien dengan diare persisten itu jangan berikan antibiotik secara rutin. Infeksi non pencernaan, kalau ada gejala-gejala sepsis, nah itu harus diberikan antibiotik yang sesuai. Kalau infeksinya di pencernaan, oral atau diare berdarah efektif untuk segela. Jadi gini, diperhatikan. Jadi diare itu bisa ekstraintestinal atau yang memang intestinal, intraintestinal. Ada anak-anak yang awalnya memang infeksi saluran napas atas atau infeksi saluran napas bawah, dia timbul diare. Jadi diarenya itu bukan problem dari intestinalnya, tapi problem dari ekstraintestinalnya. Jadi dalam tata laksananya kita bukan mengatasi infeksi saluran cernanya, tapi atasi kausanya, atasi ispanya. Kalau ispanya selesai, maka diarenya akan berhenti sendiri. Atau memang infeksi di saluran cernanya, berikan tata laksana sesuai dengan penyebabnya. Misalnya kalau ada infeksi diare yang berdarah, gunakan antibiotik yang sesuai. Nutrisi pada pasien diare persisten ringan, hati-hati kesulitan dalam mencerna yang berasal dari hewan. Sarankan orang tua untuk mengurangi susu hewani. Nah, ini yang dimaksud kenapa kita harus hati-hati memberikan susu formula. Nah, untuk susu ini hanya diindikasikan pada pasien memang betul-betul diare persisten. ASI tetap berikan lebih sering dan lebih lama dari biasanya. Nah, mengkonsumsi susu hewani, carilah cara untuk mengganti susu hewani dengan produk susu yang fermentasi, mengandung laktosa yang lebih sedikit dan lebih dapat ditoleransi. Nah, tadi saya singgung bahwa pengganti susu dengan LLM itu hanya dipakai pada diare yang persisten. Tidak memungkinkan mengganti susu atau memang dia tidak bisa dengan susu, harus tetap dengan susu hewani, batasi penggunaannya. Campur susu dengan sereal pada anak-anak, jangan ditambahkan air. Artinya jangan diencerkan lagi, tetap dengan sesuai dengan takarannya. Berikan makanan pelengkap sesuai dengan usia anak. Berikan makanan kecil dan frekuensi yang lebih sering, kontrol 5 hari setelah itu kita lakukan pengkajian ulang. Nah, kalau yang berat perlu rawat inap. Tata laksananya sesuai dengan tata laksana pasien diare dehidrasi berat. Ya, seperti itu. Nah, untuk antibiotik kita biasanya menggunakan metronidazol dengan dosis 7
7,5 mg per kilo 3 kali sehari selama 5 hari. Ya, jadi sedikitlah berbeda dari teman-teman yang lain. Jadi kalau kita menggunakan, tadi saya singgung tentang paracetamol, penggunaan antibiotik, selalu gunakan dosis obat itu berdasarkan berat badan. Dok, tapi kan saya nggak apal-apal. Ya nanti lama-lama terbiasa kalau seperti itu. Jadi jangan berdasarkan umur, gunakan berdasarkan berat badan. Karena sering saya dapatkan penggunaan antibiotik, penggunaan obat turun panas, penggunaan obat-obat yang lain, kadang dosis obatnya tidak sesuai dengan berat badannya atau bahkan over antibiotiknya dibandingkan dengan berat badannya. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada pertanyaan. Karena penggunaan Elvio atau Lactobit tadi sudah saya singgung. Oralid penjelasan dokter yang lama yang bau bagaimana kandungan pada pedialit menggunakan ORS, oral rehydrasi solutions yang sesuai dengan oralid yang baru. Ya, karena kolera itu sudah jarang ditemukan pada penderita di Indonesia. Ya. Izin bertanya, pada anak setelah mendapatkan pengobatan dia tidak BAB dalam 43 berbahayakah? Hati-hati, kadang dia telah mendapatkan antibiotik. Salah satu efek antibiotik kalau kuman flora ususnya berkurang, tidak seimbang, maka akan sering menyebabkan konstipasi. Nah, satu lagi hal yang sering saya pesankan, titip ke ibu-ibu bidan, jangan sekali-sekali menggunakan loperamid atau colistin, ya, karena berefek akan menimbulkan konstipasi yang berlanjut menjadi obstruksi. Mungkin sempat viral kasus yang di Bojonegoro menggunakan loperamid. Ya, hati-hati. Tuh. Terus pertanyaan lagi. Untuk pemberian suplementasi zinc, apakah bila pemberian tidak sesuai NAPIS misalnya diberikan 10-14 hari atau dosisnya kurang berlebih, apakah mempengaruhi? Kalau diarenya sudah sembuh sih nggak mempengaruhi karena saluran cernanya sudah baik. Tapi alangkah baiknya karena salah satu efek zinc dia akan meningkatkan nafsu makan, akan meningkatkan sistem imunitas pada saluran cerna si anak. Ya, seperti itu. Berapa dosis pemberian zinc tadi sudah dijelaskan. Kalau di bawah 6 bulan 10 mg per kilogram 10 mg sekali minum. Kalau di atas 6 bulan menggunakan 20 mg. Batasan pemberian probiotik berapa lama probiotik bisa diberikan pada anak mengalami diare. Jadi ingat, kenapa WHO tidak mengeluarkan rekomendasi tentang penggunaan probiotik? Karena probiotik itu bukan obat sebetulnya. Dia dianggap sebagai suplementasi makanan. Jadi beberapa penelitian teman-teman di pusat-pusat pendidikan, sebetulnya penggunaan probiotik itu bisa diberikan sampai 6 bulan. Ya, tinggal dipikir kosnya seberapa kalau penggunaan sampai 6 bulan. Gitu ya. Jadi kapan boleh diberikan probiotik sampai selama 6 bulan. Nggak ada efek sampingnya kok. Karena dia bersifat sebagai suplementasi makanan. Tapi efeknya memang menguntungkan. Pada penderita diare akan mempercepat lamanya diare. Pada penderita ISPA dia akan mempercepat proses penyembuhan. Tapi dia bukan sebagai obat, tapi sebagai suplementasi makanan. Lagi.
batasan probiotik berapa lama, apakah harus makanan lembek, tadi sudah dijelaskan pada anak dengan diare akut, berikan makanan sesuai dengan usianya, tidak harus dilembekkan, ASI-nya tetap diberikan. Terus kalau dia tidak menggunakan AC, tidak ASI free, bagaimana? Susu formula tidak perlu diencerkan, tidak perlu dikentalkan. Karena kondisinya seperti anak normal aja untuk pemberian gizinya, untuk pemberian ASI-nya. Dok, untuk cara minum zinc yang tablet, kalau dilautkan terlebih dulu, tapi kalau dikunyah seperti itu, apakah tidak? Enggak masalah, untuk dikunyah boleh, dilautkan dulu boleh. Tapi kan sediaan zinc sekarang sudah ada yang menggunakan yang dalam bentuk sirup. Jadi nggak harus tablet. Dokter, tadi menjelaskan zinc dalam sediaan tablet barunya ya sama, dosisnya sama. Jadi kalau zinc pada sediaan sirup, ada sirup yang sediaan 1 sendoknya 10 mg, ada yang sediaan 1 sendoknya 20 mg. Jadi diperhatikan pakai sediaan yang mana. Biasanya tidak antar pabrik farmasi ada yang beda, ada yang 10, ada yang 20 dalam 1 sendok. Ini ada pertanyaan lagi. Dok, sebenarnya untuk diare itu harus langsung di stop apa enggak sih? Karena permintaan di masyarakat biasanya minta langsung berhenti sehingga biasanya diberikan antibiotik dan anti diare. Sedangkan saya pernah membaca bahwa diare tidak perlu langsung dimampatkan. Kalau bahasa Jawanya, dia bakterinya bisa keluar. Betul. Jadi hati-hati pada penderita diare. Betulnya kadang kita edukasi ke pasien itu penting. Ibu atau bapak putranya, putrinya bisa aja saya stop diarenya, berhenti, tapi tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena dengan menyetop diare secara tiba-tiba, artinya bisa aja seperti penggunaan loperamid, penggunaan coalenpectin gitu nggak masalah. Cuman efek samping seperti apa yang akan timbul berikutnya? Anak jadi kembung atau berakibat dia menjadi ileus obstruktif. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kuliah saya selesai untuk hari ini. Begitu ya. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.